Dinasti Shang dan awal peradaban Cina kuno, Sobat. Kali ini kita bakal ngobrol soal dinasti Shang. Dinasti Shang salah satu dinasti paling awal dan penting dalam sejarah China kuno. Dinasti ini muncul sekitar tahun 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Dan dianggap sebagai salah satu fondasi peradaban Cina. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Awal mula dinasti Shang ini muncul setelah dinasti Xia, yang konon adalah dinasti pertama Cina. Tapi, karena bukti arkeologis tentang dinasti Xia masih terbatas, dinasti Shang sering dianggap sebagai titik awal sejarah Cina yang bisa diverifikasi. Mereka menguasai wilayah di sekitar Sungai Kuning, Huanghe, yang jadi pusat peradaban China waktu itu. Dinasti Shang punya sistem pemerintahan yang terorganisir banget. Raja punya kekuasaan besar, tapi dia juga dibantu oleh bangsawan dan pejabat lokal. Masyarakatnya terbagi jadi beberapa kelas. Raja dan bangsawan di atas, terus ada petani, pengrajin, dan budak di bawahnya. Petani jadi tulang punggung ekonomi karena mereka yang ngurus pertanian, terutama menanam millet dan gandum. Kemajuan budaya dan teknologi yang membuat dinasti Shang terkenal. Mereka punya kebiasaan bertanya ke dewa atau leluhur pakai tulang hewan atau cangkang kura-kura, yang disebut tulang oracle. Tulang ini dipanaskan sampai retak, terus retakannya dibaca buat media ramalan. Dari sini, muncul tulisan Cina kuno, yang jadi cikal bakal aksara Cina modern. Selain itu, dinasti Shang juga hebat dalam hal pengolahan perunggu. Mereka membuat banyak peralatan rumah tangga, senjata, dan peralatan untuk ritual dari perunggu yang desainnya sangat detail. Teknologi perunggu mereka termasuk yang paling maju di dunia pada masanya. Masyarakat dinasti Shang percaya banyak dewa dan roh leluhur. Mereka sering mengadakan upacara dan persembahan buat menghormati dewa-dewa mereka. Raja juga dianggap punya hubungan khusus sama dewa-dewa, jadi raja punya peran penting dalam ritual keagamaan. Sayangnya, semua dinasti pasti ada akhirnya. Dinasti Shang runtuh sekitar tahun 1046 sebelum Masehi setelah dikalahkan oleh dinasti Zhou. Konon, raja terakhir Shang, Dixin, itu kejam dan korup. Jadi rakyat dan bangsawan memberontak. Akhirnya, Zhou mengambil alih kekuasaan dan memulai babak baru dalam sejarah Cina. Meskipun udah lama banget, warisan dinasti Shang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Tulisan Cina, teknologi perunggu, dan sistem kepercayaan mereka jadi dasar buat perkembangan peradaban Cina selanjutnya. Jadi, bisa dibilang, dinasti Shang ini adalah salah satu nenek moyang budaya Cina modern. Jadi, gitu deh cerita singkat tentang dinasti Shang. Mereka bukan cuma penguasa, tapi juga pelopor dalam banyak hal yang bikin Cina jadi salah satu peradaban tertua dan terbesar di dunia. Semoga cerita ini nambah wawasan ya.